Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketudan Aprilia Wulandari, absen 17 dari kelas 1248. Nah, pada video kali ini saya akan presentasikan materi terkait hereditas pada manusia. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menganalisis pola-pola hereditas pada manusia. Yang kedua, menyajikan data hasil studi kasus tentang pola hereditas pada manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, hereditas pada manusia, di mana sifat-sifat manusia diturunkan pada turunannya mengikuti pola pewarisan tertentu. Metode untuk mempelajari dengan pedigrii atau peta silsilah, catatan asal-usul suatu sifat dari generasi ke generasi. Nah, adapun sifat-sifat manusia yang bersifat herediter ini antara lain yang pertama, determinasi seks atau penentuan jenis kelamin. Yang kedua yaitu golongan darah, dan yang terakhir yaitu kelainan atau penyakit bawaan. Selanjutnya, sifat fisik yang diturunkan. Nah, seperti pada tabel tersebut, sifat-sifatnya sifat fisik yang diturunkan itu seperti bentuk rambut, warna rambut, rambut mata, dan sebagainya. Di sebelah kanannya ada yang dominan itu seperti apa dan resesifnya seperti apa. Contohnya untuk bentuk rambut, dominan keriting, resesif lurus, begitupun seterusnya. Seperti pada tabel yang sudah tertera. Jenis kelamin pada manusia dikendalikan oleh sepasang kromosom seks, yaitu kromosom XX untuk perempuan dan kromosom XY untuk laki-laki. Berdasarkan susunan tersebut, kromosom perempuan bersifat homogametik, sedangkan susunan kromosom seks laki-laki bersifat heterogametik. Bila terjadi pembelahan meiosis, maka seorang perempuan hanya akan menghasilkan satu macam sel gamet, yaitu X, sedangkan laki-laki akan menghasilkan dua macam sel gamet, yaitu X dan Y. Nah, perhatikan skema yang ada di PPT ini. Dari skema tersebut, nampak jelas bahwa yang menentukan jenis kelamin anak adalah ayah, sebab ibu hanya menghasilkan satu macam kromosom seks, sedangkan ayah menghasilkan dua macam kromosom seks. Seorang ibu akan memberikan jenis kromosom seks yang sama baik kepada anak perempuan ataupun anak laki-lakinya, sedangkan ayah akan memberikan kromosom X kepada anak perempuan dan kromosom Y pada anak laki-laki. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang golongan darah. Nah, golongan darah ini dibagi menjadi 3, yaitu sistem ABO, sistem MN, dan sistem Rhesus. Yang pertama yaitu sistem ABO. Golongan darah sistem ABO ini ditemukan oleh Landsteiner pada tahun 1901. Berdasarkan sistem ABO dikenal 4 macam golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, di sana sudah saya cantumkan tabel di mana golongan darah O tidak memiliki antigen dalam eritrosit dengan alel dalam kromosomnya yaitu IO, dan genotipnya kita tulis dengan IOIO. Untuk golongan darah A memiliki antigen dalam eritrosit yaitu A dengan alel dalam kromosomnya yaitu IA, dan genotipnya kita bisa tulis dengan IAIA atau juga bisa kita simbolkan dengan IAIO. Dan yang ketiga yaitu golongan darah B memiliki antigen dalam eritrosit B dengan alel dalam kromosom IB dengan genotip IBIB atau IB-indol. Dan yang terakhir yaitu golongan darah AB memiliki antigen dalam eritrosit 2 yaitu A dan B dengan alel dalam kromosom yaitu IA dan IB, dan genotipnya yaitu IA-IB. Nah, ini merupakan contoh diagram persilangan untuk golongan darah sistem ABO. Di sini contohnya yaitu seorang laki-laki dengan golongan darah A disilangkan dengan seorang wanita dengan golongan darah B. Di mana seorang pria dengan golongan darah A kita simbolkan dengan IA-IA, dan untuk wanita golongan darah B, IB-IB. Didapat gamet pada pria bergolongan darah A yaitu IA, dan gamet dari wanita bergolongan darah B yaitu IB. Nah,
kemungkinan anak yang akan lahir yaitu dengan golongan darah AB sekitar 100%. Itu merupakan kemungkinan anak yang akan lahir dari persilangan antara ayah dengan genotip dengan golongan darah A dan ibu dengan golongan darah B. Selanjutnya yaitu sistem MN. Nah, golongan darah sistem MN ini ditemukan oleh Landsteiner dan Levin pada tahun 1927. Sistem ini dibuat berdasarkan adanya antigen M dan antigen N di dalam eritrosit. Nah, sama seperti golongan saya buatkan sama seperti golongan darah di sistem ABO ini. Kalian bisa lihat pada tabel dan dipahami. Di mana golongan darah sistem MN ini berbeda dari golongan darah sistem ABO karena serum atau plasenta darah tidak mengandung zat antibodi M ataupun antibodi N. Nah, sehubungan dengan hal itu, pada golongan darah sistem MN ini tidak ada bahaya penggumpalan darah sehingga tidak digunakan untuk keperluan transfusi darah. Ini merupakan contoh diagram persilangan dari golongan darah sistem MN, di mana seorang wanita dengan golongan darah N disilangkan dengan pria golongan darah MN, dan di mana kemungkinan bahwa anak yang akan lahir yaitu golongan darah MN sekitar 50% dan anak dengan golongan darah N sekitar 50%. Nah, yang ketiga yaitu sistem rhesus. Pada tahun 1940, Landsteiner dan Wiener menemukan golongan darah sistem rhesus. Kata rhesus ini diambil dari nama sejenis kera di India yang dulu banyak dipakai untuk penyelidikan darah manusia. Nah, penggolongan darah sistem RH ini didasarkan pada adanya antigen RH yang terdapat di dalam eritrosit. Berdasarkan sistem RH, golongan darah dibedakan menjadi dua, yaitu golongan darah RH positif dan RH negatif. Nah, selanjutnya yaitu ini merupakan contoh persilangan dari golongan darah RH ini, di mana laki-laki golongan darah RH positif disilangkan dengan perempuan golongan darah RH negatif, sehingga kemungkinan anak yang akan lahir itu 100% anak dengan golongan darah RH positif yang akan lahir, di antara persilangan antara laki-laki golongan darah RH positif dan perempuan golongan darah RH negatif. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang penyakit keturunan. Penyakit keturunan ini dibagi menjadi dua, yaitu penyakit keturunan terpaut kromosom, gonosom, dan penyakit keturunan terpaut kromosom, autosom. Di mana penyakit keturunan terpaut kromosom gonosom ini cacat atau penyakit yang diwariskan melalui kromosom seks, baik yang terpaut pada kromosom X maupun pada kromosom Y, dapat diderita oleh perempuan dan laki-laki atau laki-laki saja. Sedangkan penyakit keturunan yang terpaut kromosom autosom ini, cacat atau penyakit yang diwariskan melalui autosom diwariskan kepada laki-laki dan perempuan karena keduanya memiliki autosom yang sama. Nah, adapun ciri-ciri penyakit menurun yaitu yang pertama, tidak dapat disembuhkan. Yang kedua, tidak menular. Yang ketiga, dapat diusahakan agar terhindar pada generasi berikutnya dengan tidak mengawini penderita atau pembawa penyakit atau cacat tersebut. Dan yang terakhir yaitu umumnya dikendalikan oleh gen resesif sehingga hanya akan muncul pada orang yang homozigot resesif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penyakit keturunan kromosom gonosom. Yang pertama yaitu ada buta warna. Nah, buta warna ini merupakan penyakit keturunan di mana penderita penyakit ini tidak dapat melihat atau membedakan warna. Gen penyebab buta warna adalah gen C, globulin, yang terdapat pada kromosom X.
Nah, biasanya kebanyakan penderita buta warna ini adalah laki-laki. Buta warna dibedakan menjadi dua, yaitu buta warna parsial dan buta warna total. Buta warna parsial ini yaitu buta warna yang tidak dapat mengenal warna tertentu, misalnya warna hijau atau warna merah dan sebagainya. Dan untuk buta warna total ini merupakan buta dalam penglihatannya. Alat ini tampak seperti film hitam putih. Misalnya ketika kalian bertemu dengan seseorang itu, kalian serasa melihat di film gitu, seperti foto pada kalian yang hitam putih itu. Semua yang ada di alam ini warnanya hitam putih. Itu yang dimaksud dengan buta warna total. Nah, adapun contoh diagram persilangan pada buta warna yaitu di mana wanita karier disilangkan dengan pria normal. Dan hasil akhirnya dapat ditentukan bahwa kemungkinan anak yang lahir yaitu wanita karier sebanyak 25%, pria buta warna sebanyak 25%, wanita normal sebanyak 25%, dan pria normal sebanyak 25%. Selanjutnya yaitu yang kedua ada penyakit hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan yang ditandai dengan darah sukar membeku jika terluka. Hemofilia ditentukan oleh gen H yang terdapat pada kromosom X. Alelnya gen H menyebabkan sifat normal. Hemofilia hanya dijumpai pada laki-laki karena bersifat letal pada perempuan. Adapun contoh diagram persilangan pada hemofilia yaitu di mana laki-laki normal heterozigot disilangkan dengan wanita normal, sehingga pada hasil akhirnya ditemukan dengan wanita karier sebanyak 25%, laki-laki hemofilia sebanyak 25%, wanita normal sebanyak 25%, dan laki-laki normal sebanyak 25%. Nah, selanjutnya yaitu saya juga akan menjelaskan tentang penyakit keturunan yang terpaut kromosom autosom. Yang pertama ada albino. Albino merupakan kelainan yang ditandai tubuh penderita tidak mampu membentuk pigmen melanin sehingga kulit dan rambutnya berwarna putih. Orang normal memiliki gen A yang menentukan pembentukan pigmen melanin. Gen A bersifat dominan terhadap alelnya, gen A yang menyebabkan albino. Nah, di sini ada contoh persoalan yaitu di mana seorang laki-laki normal heterozigot menikah dengan seorang wanita normal heterozigot pula. Adakah keturunannya yang menderita albino? Nah, kita akan bahas di mana seorang laki-laki normal heterozigot dengan parentalnya A besar A kecil dinikahkan dengan seorang wanita normal heterozigot dengan parental A besar A kecil. Nah, didapat juga kemungkinan anak yang lahir yaitu untuk anak normal sekitar 25%, untuk normal heterozigot sekitar 50%, dan anak yang menderita albino sekitar 25%. Jadi keturunannya ada yang menderita albino sebanyak 25%. Nah, selanjutnya yaitu ada penyakit gangguan mental. Nah, penyakit gangguan mental ini diturunkan melalui gen resesif, di mana warna rambut dan kulit kekurangan pigmen, biasanya bereaksi lamban, dan juga biasanya IQ-nya rendah. Bila urinnya dites dengan peroksida 5% akan berwarna hijau. Nah, adapun ini merupakan contoh diagram persilangan pada gangguan mental akibat FKU, di mana laki-laki normal heterozigot disilangkan dengan wanita normal heterozigot. Dan untuk hasil akhirnya ditemukan bahwa kemungkinan anak yang normal sekitar 25%, dan untuk anak normal heterozigot atau karier FKU sekitar 50%, dan juga gangguan mental FKU sekitar 25%. Selanjutnya yaitu ada penyakit talasemia. Nah, talasemia termasuk penyakit keturunan yang berbahaya.
Penderita penyakit ini memiliki kelainan yang ditandai dengan sel-sel darah merahnya mudah sekali mengalami hemolisis atau pemecahan. Nah, talasemia ini disebabkan oleh gen TH dan alelnya gen TH menentukan sifat normal. Talasemia dibagi menjadi dua, yaitu talasemia minor dan talasemia mayor. Penderita talasemia mayor biasanya meninggal sewaktu masih bayi, sedangkan penderita talasemia minor dapat hidup tetapi harus melakukan transfusi darah secara teratur. Nah, ini merupakan contoh persoalan dari penyakit hemofilia, yaitu seorang wanita karier hemofilia bersuamikan laki-laki normal. Tentukan persentase anak-anak yang mungkin lahir. Nah, kita bahas untuk seorang wanita karier hemofilia, kita bisa samakan dengan X pangkat H besar, X pangkat H kecil, misalkan dengan laki-laki normal yang dengan simbol X pangkat H besar Y. Nah, sehingga kemungkinan anak yang lahir yaitu ada yang wanita normal karier, laki-laki normal, dan laki-laki hemofilia. Jadi rasio fenotip F1 adalah 75% anak normal dan 25% anak hemofilia yang kemungkinan akan lahir. Selanjutnya yaitu ada penyakit polidaktili, di mana penyakit ini diturunkan melalui gen dominan. Individu normal bergenotip PP, penderita polidaktili memiliki jari lebih atau taman jari pada satu atau dua tangannya dan juga pada kakinya, seperti pada gambar yang telah disediakan di PPT. Itu merupakan salah satu penyakit keturunan polidaktili. Nah, seperti contoh, seorang laki-laki penderita polidaktili menikah dengan seorang wanita polidaktili heterozigot pula. Berapa persenkah keturunan yang normal? Jadi dari persilangan yang telah dibuat, didapat bahwa anak yang mengidap polidaktili homozigot sekitar 25%, anak polidaktili heterozigot sekitar 50%, dan anak yang normal sekitar 25%. Jadi keturunannya yang normal sebanyak 25%. Nah, yang terakhir, adapun cara menghindari penyakit keturunan. Yang pertama, menghindari perkawinan antar keluarga dekat karena akan memperbesar peluang munculnya gen resesif penyebab kelainan. Yang kedua, menghindari perkawinan dengan orang yang memiliki kelainan mental. Dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan tentang asal-usul dan kesehatan pasangan sebelum melangsungkan pernikahan. Dan yang terakhir, memahami dan memasyarakatkan prinsip-prinsip genetika di kalangan muda. Nah, itulah beberapa materi yang saya bawakan dalam presentasi ini. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.